Tentu suara milenial harus didengar. Ya. Baik milenial, Gen Z, dan sebagainya itu harus perlu didengar. Karena kami ini adalah pewaris generasi sebelumnya begitu. Baik, kali ini kita ngobrol dengan tokoh muda nih, tokoh muda Indonesia lah. Dia saat ini aktif sebagai seorang pengamat politik, lulusan dari S2 UNAS. Kemudian beliau ini juga merupakan founder dari Forum Kajian Pemuda Lintas Daerah yang sudah banyak malang melintang lah mengkreat kegiatan-kegiatan kepemudaan di Indonesia. Jadi namanya Bung Suardi Somole. Halo, Ya, salam kenal teman-teman. Bung Suardi, saya tertarik nih kita bahas tentang pemilu. Oke. Pemilu kan kita sebentar lagi ya, Februari 2024 kita akan memasuki pemilu legislatif dan pilpres gitu kan. Khususnya pilpres nih, bagaimana generasi milenial nih melihat pemilu yang akan berlangsung sebentar lagi? Kalau pendapat saya melihat bahwa 2024 itu kan sudah tidak berlangsung lama lagi. Kita masih butuh waktu sekitar 8 sampai 9 bulan ke depan ya. Jadi tentu sudah harus betul-betul fokus. Nah, kalau ditanya pandangan milenial terkait dengan pilpres di 2024, ya kami melihat bahwa hari ini karena suara kami begitu besar ya, karena 60 sekian persen itu suara milenial menentukan siapa yang menjadi presiden. Oh, sekitar 60% dari DPT ya? Ya. Wah, berarti sangat menentukan ya di pilpres ya? Sangat menentukan. Jadi tentu suara milenial harus didengar. Ya. Baik milenial, Gen Z, dan sebagainya itu harus perlu didengar. Karena kami ini adalah pewaris generasi sebelumnya begitu. Kalau ditanya apa pendapat kami ya, kami melihat bahwa hari ini persoalan yang mendasar terkait dengan isu-isu lingkungan nyaris belum banyak diperbincangkan atau ditawarkan gagasan apa dari 3 kandidat yang hari ini terkonfirmasi. Ya, betul. Terkait dengan apa yang kemudian akan dibawa Indonesia ke depan seperti apa mengenai isu lingkungan misalnya. Itu nyaris belum disentuh begitu, Bang. Oke, saya potong sebentar. Ini kita samakan frame dulu. Generasi milenial ini tertariknya dengan isu apa sih? Kalau katakan dulu kan orang lebih tertarik, contoh seorang presiden itu harus tegas, Ya. atau seorang presiden itu harus merakyat gitu kan. Nah, kalau generasi milenial ini generasi muda lah ya. Ya. Ini tertarik isu apa sih? Ya kalau kita lihat perbincangan di media sosial yang banyak hari ini ya, milenial itu melek akan apa namanya ya, Teknologi ya, informasi ya. informasi salah satunya seperti itu. Bagaimana pemimpin kami ke depan itu mampu memberikan semacam sebuah ruang gerak untuk para pemuda untuk kemudian mengembangkan bakat gitu kan di dunia digital. Itu salah satu hal yang menurut saya anak-anak muda itu yang perlu di-create itu seperti itu di bidang itu, di bidang Jadi industri kreatif ya. ya betul Itu sekali. ya. Kemudian isu-isu lainnya Ya tadi yang seperti saya sudah bicarakan bahwa hari ini orang semua pada risih terkait dengan isu lingkungan ini. oh ya, apalagi Jakarta ya, polusi kita tahu ya. Polusi kita tahu. Itu nyaris belum dibahas. Apa yang kemudian ke depan dipersiapkan? Ya, itu yang kita tuntut kepada para pemimpin ke depan selaku presiden ya, mereka harus melihat bagaimana lingkungan itu perlu dijaga. Terus kalau isu korupsi masih pemuda Salah gimana? satunya juga isu korupsi. Ya. Isu korupsi itu sangat tinggi kalau menurut saya melihat hari ini anak-anak muda itu sangat risih. Ya kita lihat beberapa lembaga misalnya contoh kemarin di DPR ya. Kemudian ada juga di Kominfo. Dan banyak lah. Dan hampir berapa tahun terakhir ini kita melihat Korupsi masih banyak korupsi lah ya. masih sangat banyak, Ya. masih sangat tinggi. Dan penegakan hukum itu belum mampu untuk diakses oleh banyak orang. Ya, Itu ya. yang menjadi hal yang kemudian terganggu oleh anak-anak milenial. Ya. Gitu. Kemudian untuk ini partisipasi generasi muda gimana Nah, di itu yang menarik, Bang. Ya. Dengan perkembangan teknologi hari ini, hampir rata-rata itu anak-anak muda itu melek akan politik. Itu ada banyak data juga yang bicara tentang itu ya. Jadi anak-anak muda itu tertarik bahas terkait dengan politik. Nah ini kan bergeser nih, anak-anak yang tadinya
apatis terhadap politik, malah akhir-akhir ini kita lihat di media sosial, di TikTok, di Instagram, di Facebook, hampir rata-rata tuh yang berikan komentar terhadap isu-isu terkini terkait dengan politik itu ada anak muda. Karena mereka itu merindukan sosok pemimpin yang bisa mewakili mereka, yang bisa kemudian mampu menindaklanjuti keinginan mereka misalnya. Karena mereka ini kan kayak ibaratnya kehidupan mereka masih panjang. Tapi kan gimana dong? Kita ngomong sekarang generasi muda kan pengennya begini nih. Sementara calon yang Anda ini semua kan generasi-generasi yang sudah bahkan usianya udah rata-rata di atas 50 lah katakan. Gimana Anda melihat biar ini bisa terhubungi, gimana caranya? Ya kita lihat ya, karena kita tentu saja dibatasi oleh undang-undang ya, misalnya untuk menjadi calon presiden itu kan minimal harus 40 tahun ke atas. Nah, itu lagi. Saya pikir tidak juga menjadi sebuah batasan bahwa anak muda yang umur 35 tahun misalnya yang sedang dibahas itu untuk kemudian mampu memimpin gitu. Ukurannya sebenarnya bukan di umur ya. Ukurannya di pengalaman misalnya. Kalau sudah punya pengalaman di dunia pemerintahan, kemudian sudah malang melintang di dunia perpolitikan, saya pikir sah-sah saja. Jadi tidak jadi patokan. Nah, itu tapi kembali lagi kepada undang-undang kita yang membatasi. Tentu dengan punya semacam argumentasi sosiologisnya masing-masing ya. Itu tapi kalau ditanyakan kepada saya pikir ya anak muda juga bisa kok memimpin. Nah, kayak contoh misalnya saya bukan mengendorse satu partai ya, kayak Demokrat ya, dengan ketua umumnya, saya pikir dia juga mampu mewakili suara milenial, ataupun Gibran misalnya, dia bisa mampu mewakili. Dan kita bisa lihat cara memimpinnya milenial di tubuhnya Gibran itu berbeda cara memimpin pemerintahan di wali kota. Lebih fresh barangkali ya, lebih menyesuaikan dengan mudah in touch dengan masyarakat ya, generasi muda. Terus Anda melihat bahwa wajah perpolitikan saat ini sudah merepresentasikan generasi muda belum? Kalau saya masih belum bisa bilang bahwa sudah merepresentasikan ya, karena ukurannya juga belum jelas gitu. Saya bilang ukurannya belum jelas karena belum ada gagasan yang ditawarkan. Oke lah, kalau tidak ada pemimpin yang mau caleg itu dari kaum milenial karena keterbatasan umur. Tetapi minimal tidak, dia punya semacam argumentasi, punya gagasan, punya konseptualnya yang bagus, sehingga kita merasa terwakili. Gitu. Betul. Kemudian menurut Bung Soehardi ini bagaimana cara yang harus dilakukan oleh para kandidat kandidat capres ini agar menarik dilihat oleh generasi muda dan bisa menarik suara generasi muda yang mayoritas dari total DPT ini? Ya, kalau saya sih sekaligus saran, jangan hanya kemudian muncul di TikTok, misalnya begitu ya. Saya tidak memojokkan salah satu orang. Jangan kemudian muncul di TikTok dengan melakukan aktivitas kekinian gitu. Tetapi juga harus sering muncul di TikTok, di Instagram dengan menawarkan gagasan yang perlu dicapai nantinya, tetapi dengan bahasa yang agak sedikit sehingga semua dari kita merasa dia orang ini agak sedikit menyesuaikan begitu Bang. Kalau menurut saya itu baik, ini menarik ini pembicaraan kita. Siap Bang. Tapi mungkin nanti Bung Soehardi ini akan kita lanjutkan lagi nih di pembicaraan yang lain, karena Bung Soehardi Somole ini sebagai tokoh muda yang saya lihat lagi berkembang lah di ibu kota. Nanti banyak lah ya. Siap. Banyak kajian yang akan kita bahas. Oke ya. Siap. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya Bung Soehardi. Sampai ketemu di episode In Frame selanjutnya. Siap.